Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Auto Product. Kali ini gua akan coba cari tahu bagaimana sih perawatan di motor. Kalau kemarin-kemarin kan kita udah di mobil ya. Nah, kita pengen tahu cara perawatan mesin di motor, khususnya nih Vespa nih yang sekarang nih lagi booming. Bahkan beberapa artis berlomba-lomba punya unit Vespa. Yuk, ikut gua ke dalam yuk. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Andika, Pak, dari otomotif. Vespa Sinergi. Oke. Ya, saya pengen tahu nih, biasanya kan kemarin-kemarin tuh saya selalu mengulas soal perawatan mobil. Nah, kali ini pengen tahu nih perawatan di motor khususnya Vespa ya. Baik, Pak. Seperti apa? Bisa kita ngobrol, Pak? Boleh, Pak. Sebentar, Pak. Ini ruang tunggu kita, Pak, di area servis. Jadi selama customer menunggu motornya Bisa ngelihat diservis, motornya ya? betul, bisa langsung. Enak juga ya? Ya, walaupun kita tidak bisa berinteraksi langsung, tapi minimal customer Tahu ya, tahu apa aja yang dikerjakan betul, gitu ya. gitu. Jadi tidak ada yang namanya beli kucing dalam karung lah. Jadi apa yang dia pesan sesuai menu ya yang dikerjakan oleh tim itu kami, ya. seperti itu. Dia akan ngelihat dari sini ya. Betul. Kita juga siapkan kopi, ada snack-snack, jadi bisa sambil santai lah. Servisnya biasanya berapa lama sih? Kurang lebih sekitar 60 menit, Pak, dari mulai pendaftaran, ya registrasi ya. Registrasi di ya. Ada namanya quick check, Pak. Jadi sebelum motor masuk itu kita cek terang dulu apa ada lecet, ada baret, ya, before-nya lah ya. Masuk ke tempat servis sesuai dengan pengerjaan servis ringan. Nanti keluar lagi ada after check-nya, final check namanya, sampai ke tempat parkir itu kurang lebih sekitar 60 menit. Oh gitu. Iya, bisa lebih cepat dengan catatan ya mungkin tidak ada trouble. Trouble ya, tidak ada trouble. Kalau misalnya cuma servis berkala biasa. Betul. Nah kan biasanya ya servis berkala yang saya tahu ya paling cuma ganti oli, cek kaki-kaki, cek kelistrikan. Nah mungkin di bengkel ini ada nggak yang spesial untuk item servisnya? Untuk servis di kita ada, Pak, yang spesial, cuman nggak pakai telur ya. Jadi kita di sini menyediakan paket, Pak. Sini ada paket ASP. Sebetulnya ini kita ambil dari nama Vespa Sinergi, Pak. Oh, apa? A-nya itu Anugrah. S-nya Sinergi, P-nya Pratama. Pratama. Oh. Betul. Jadi paket Anugrah Sinergi Pratama. Seperti apa paketnya sih? Nah, paketnya ini di sini kita ada beberapa paket, Pak. Ada paket A, paket S, ada sama P ya. Jadi paket A ini sudah termasuk sama servis rutin. Biasa, betul. Rutin. Ya kalau orang bilang kan dulu servis karbu lah. Ya, nah, sekarang kan udah injection ya. betul. Terus servis injeksi sudah termasuk. Oh, ya, ini servis ringan. Itemnya apa? Servis injeksinya tuh yang servis injeksi itu termasuk dengan injektor cleaner, Pak. Oh, gitu. Nah, ini yang kita gunakan produk injektor cleanernya seperti ini. Oh, keluaran Blue Chem ya? Betul, ini produk Blue Chem dan sudah tersertifikasi, ada TUV-nya juga. Oh ya, TUV ya. Jadi lebih aman lah ya. Jadi untuk membantu mengurangin karbon yang di saluran bahan bakar ya. Bahan bakar dari tangki sampai ke injektor. Oke. Nah, selanjutnya normal ya, ada oli mesin ya. Ada oli hub. Selanjutnya ada engine plus, Pak. Engine plus kita kasih biar performa dalam mesinnya juga lebih rontok semua. Jadi pas sebelum ganti oli, sebelum servis dituangin dulu. Ini dituangin dulu si oil system cleanernya atau engine plusnya. Jadi biar dia menguras kotoran ya, deposit. Betul. Ya. Waktunya sih nggak lama, Pak. Jadi bisa sambil ngecek kelistrikan dan lain-lain 5-10 menit. Oh, sebelum olinya dituangin dulu. Dimasukin ke dalam box oli, mesin ya. Ditutup. Sambil idle ya. Sambil idling, betul. Sama ini juga, Pak. Kenapa kita bikin paket A? Karena dua barang ini bisa berbarengan. Oh, gitu. Jadi pada saat naik motor ke bike lift, olinya dicampur dengan engine plus, injektornya dipasang dengan injektor cleaner. Jadi kita tidak buang-buang waktu. Gitu. Customer pun nunggu tidak terlalu lama, tapi motornya sudah dirawat dengan baik. Nanti bisa tunjukin ya gimana, saya pengen tahu nih proses untuk penggunaan dari injektor cleaner ini sama oil system cleanernya. Baik, Pak, boleh. Oke, Mas, tadi dengan Mas siapa? Ali, Pak. Wah, Mas Ali, bisa jelaskan bagaimana proses pemasangan alat ini di Vespa? Ini pertama sih kita buka dulu ya, Pak. Dari selang
Yang dari tangki ya, dari tangki. Dibuka. Posisinya sebelah mana ya? Posisinya di sini Pak, di intake injektor. Dia masuk langsung ke injektornya itu ya? Iya, ke injektornya. Dicopot, berarti dicopot. Terus kita keluarin, kita congkel, terus kita masukin tabung injektornya ini, tabung pembersihnya ini, ke injektornya ini, sini. Oke. Yang dari tangki dibuang kemana? Kalau yang dari tangki itu kita kembalikan lagi. Oh, balikin lagi ke? Karena kan ini kita pasang selang ya. di sini, Pak. Jadi kembalikan ke tangki? Kembalikan ke tangki. Caranya, ini kita pakai selang. Masukin ke dalam sini. Ke dalam tangki. Caranya sih dibuka aja tangkinya, kemudian dimasukin selangnya. Jadi tidak ada bensin yang terbuang Pak selama proses ini. Ya itu teman-teman. Jadi karena fuel pumpnya nggak diputus soketnya, jadi biar bensin ini tidak muncrat kemana-mana, kan selangnya dicabut tuh. Nah itu dibalikin lagi ke dalam tangki melalui pakai selang ini. Jadi disambung ke selang bawaannya dia. Iya Pak, injektornya. Nah oke, sekarang gimana proses mulai pembersihan? Untuk prosesnya cukup mudah Pak. Di sini ada injektornya. Kita buka dulu kemasannya seperti biasa. Ini satu botol gini memang untuk satu motor ya? Ya, kapasitasnya untuk satu kali pakai untuk satu motor. Prosesnya bisa sekitar 10 menitan ya tadi ya? Ini tinggal tuang aja Pak ya, karena udah terpasang juga. Ini posisinya masih ditutup ya? Iya, masih posisinya ditutup. kerannya masih ditutup. Kita masukkan ini. Sampai habis, satu botol itu habis ya? Oke. Kemudian di sini ada selang angin, Pak. Ya. Ini fungsinya sih untuk memberi tekanan. Tekanan ya, jadi biar si cairan tadi didorong masuk ke dalam ruang bakar. Ya, oke. Ya. Untuk proses pembersihan injektornya. Nah, sembari kita udah persiapkan alat ini, tinggal masukin engine fast ya? Ya. Jadi berbarengan ya? Berbarengan, Oke. Pak. Setelah tekanannya udah ada, tinggal kita buka tuasnya ini, Pak. tuasnya ya. Jadi biar cairannya turun ke bawah. Iya, biar langsung bisa masuk ke dalam injektor. Kita nyalakan, Pak, mesinnya. Oh, ini udah lihat nih tekanannya udah ada, berarti udah ready untuk dinyalakan. Ya. Sudah menyala mesinnya. Dan dalam posisi idle aja, didiamkan gini sampai habis. Ya, sampai kondisi cairan yang ada di dalam tabungnya habis. Ini prosesnya bisa sekitar 10 menit ya, Mas. Biasanya efeknya apa, Mas? Paling kerasa setelah dilakukan purging ini? Lebih bersih sih di bagian injeksinya, bagian injektornya mungkin dari langsamnya apa jadi lebih enak gitu ya. Ya, dengan bersihnya saluran bahan bakar khususnya sampai injektor, artinya membuat semprotan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar jadi lebih optimal. Makanya efeknya bisa membuat performa mesin kembali fresh. Sembari melakukan purging ini, Mas, biasanya apa aja yang dilakukan lagi? Sambil mesin hidup ini sih biasanya kita cek lampu-lampu, fungsinya, atau alat biasa, kayak kondisi sen seperti ini, Mas. Klakson dan segala macam ya. Ya. Jadi prosesnya nggak akan makan waktu lama ya. Iya. Oke, mantap. Ini sambil kita menunggu yang lain, kita sambil ngecek juga, ngecekan kayak kondisi bahan yang lain. Tuh, jadi teman-teman, proses dari servis di bengkel ini selain melakukan purging dan servis rutin seperti biasanya, semuanya dicek tuh mulai dari kelistrikan, nanti termasuk setelahnya pengereman dan segala macam ya. Tuh, dengan harga paket yang tidak terlalu mahal tapi nanti keluarnya kembali lagi fresh motor Anda. Oke, tadi Mas, paketnya kan yang injektor cleaner sama engine flush ya? Betul. Nah, ada paket lainnya nggak? Nah, ada surprise nih Pak buat para pengguna roda 2 yang kadang motornya batuk-batuk nih ya. Kita ada namanya itu Carbon X. Jadi Carbon X ini fungsinya untuk menggurah ruang bakar. Oh ya iya, kan? iya. Jadi ruang bakar akan dibersihkan dengan cairan itu. Nah, jadi untuk prosesnya kita nanti lihat langsung di
workshop. Siap. Biar penasaran kan? Ya, kalau di mobil juga ada yang namanya itu kita bilang gurah mesin. Gurah ya. mesin, gurah betul. mesin. Nah, teman-teman nanti kita akan lihat gimana prosesnya di motor ya. Nanti kita akan lihat sebelum dan setelah dilakukan gurah mesin, hasilnya benar-benar bersih atau enggak. Oke, ikut saya ya. Siap.